Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Billy Nur Fadila. Saya merupakan mahasiswa aktif Politeknik LPP Wikerta dengan program studi budidaya tanaman perkebunan Diploma 3. Saat ini saya duduk di kelas Improve angkatan 2019 yang berarti sedang menempuh di semester 5. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yakni identifikasi jenis-jenis pekerjaan. Nah, untuk itu, mari kita simak video ini sama-sama. Baiklah rekan-rekan sekalian, berbicara tentang pekerjaan, apa sih sebenarnya pekerjaan itu? Nah, pekerjaan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan sendiri dibagi dua macam, yakni pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah tukang kayu, pengrajin bambu, dan nelayan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa yakni dokter, guru, dan polisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan yang ada di budidaya tanaman kelapa sawit. Nah, untuk lebih lengkapnya, pekerjaan dalam teknis budidaya tanaman kelapa sawit itu terdiri dari pembukaan lahan, kemudian pembibitan, perawatan TBM atau tanaman belum menghasilkan, perawatan TM tanaman menghasilkan, dan juga panen dan pengangkutan. Pada kegiatan yang pertama, yakni pembukaan lahan, teman-teman sekalian. Dalam pembukaan lahan ada beberapa kegiatan, yakni yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengelolaan lahan, ada manajemen pengairan, pembuatan jalan, penanaman LCC, dan penamatan bibit kelapa sawit. Pembukaan lahan sendiri merupakan tahapan awal dari tahapan teknis budidaya dari tanaman kelapa sawit ini sendiri. Pembukaan lahan, kita artinya membuka lahan baru untuk nantinya ditanami oleh tanaman kelapa sawit ini sendiri. Pembukaan lahan dibagi menjadi tiga, teman-teman. Pembukaan lahan yang awalnya dari hutan kemudian menjadi perkebunan, pembukaan yang awalnya perkebunan non kelapa sawit atau komoditas lain atau biasa kita sebut sebagai konversi, dan juga ada pembukaan secara replanting atau permajaan atau menumbangkan pohon lama atau pohon yang sudah tidak berproduksi dengan baik digantikan oleh tanaman yang baru. Kemudian setelah pembukaan lahan ada kegiatan pembibitan. Pembibitan sendiri ada pre-nursery dan juga main nursery. Pre-nursery merupakan kegiatan pembibitan awal yang dimulai dari bibit berumur 0 sampai 3 bulan. Selanjutnya dilanjutkan oleh main nursery. Main nursery merupakan pembibitan utama yang nantinya akan merawat bibit mulai tanaman menginjak lebih dari 3 bulan hingga 12 bulan. Pada pre-nursery ada beberapa kegiatan, ada persiapan lahan, ada persiapan media tanam, penanaman kecambah, penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, dan juga seleksi bibit. Pada main nursery ada persiapan lahan, persiapan media tanam, pindah tanam, pemberian mulsa, penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, dan juga seleksi bibit. Nah, berikut adalah contoh kegiatannya. Dari gambar-gambar ini, kita tahu bahwasanya kegiatan pembukaan dan pembibitan merupakan kegiatan paling awal dari tahapan budidaya tanaman kelapa sawit ini sendiri. Selanjutnya, ada kegiatan perawatan TBM dan TM. Perawatan TBM dan TM terdiri atas kegiatan kastrasi dan sanitasi, ada pruning, ada pengendalian gulma, ada pengendalian hama dan penyakit, ada sensus, dan juga ada pemupukan. Tujuan dari perawatan TBM dan TM sendiri adalah bagaimana cara kita menyiapkan sebuah tanaman agar nantinya produksi menjadi maksimal sehingga tanaman mampu menghasilkan sebuah hasil yang melimpah bagi perusahaan. Nah, kastrasi dan sanitasi. Kastrasi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan hanya pada saat TBM. Karena kegiatan kastrasi sendiri adalah sebuah kegiatan untuk
menghilangkan bunga atau membuang bunga pada tanaman. Tujuannya agar tanaman fokus untuk pertumbuhan vegetatif. Kemudian selanjutnya sanitasi. Sanitasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan tanaman itu sendiri agar tidak menjadi tempat tumbuh dari penyakit maupun hama. Sekaligus selanjutnya adalah pruning. Pruning merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memotong pelepah yang sudah dirasa tidak produktif. Nah, selanjutnya adalah pengendalian gulma. Pengendalian gulma untuk mencegah atau mengendalikan tumbuhnya dari tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan. Adanya tumbuhan lain yang kehadirannya tidak diinginkan membuat potensi persaingan unsur hara menjadi tinggi. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit ditujukan untuk mengendalikan binatang atau hewan atau jenis organisme lainnya yang kehadirannya juga merugikan bagi tanaman sendiri. Adanya hama dan juga penyakit menyebabkan kerugian pada tanaman kelapa sawit sehingga produksi nantinya akan menjadi terganggu. Selanjutnya ada kegiatan sensus. Kegiatan sensus bagaimana cara kita untuk mencari data yang konkret, data pasti di lapangan agar nantinya ditujukan untuk menjadi data dasar untuk pengendalian dan teknis budidaya yang lainnya. Selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan merupakan kegiatan pemberian nutrisi, penambahan nutrisi bagi tumbuhan, baik itu unsur hara mikro maupun makro. Di sini pemupukan ada dua, pemupukan secara mekanis dan juga pemupukan organik dan anorganik. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kegiatan yang terakhir adalah kegiatan panen dan pengangkutan. Kegiatan panen dan pengangkutan merupakan muara dari seluruh kegiatan yang ada di teknis budidaya. Karena pada panen sendiri diharapkan buah mampu berproduksi dengan baik sehingga nanti ketika diolah akan menghasilkan minyak yang baik, CPO yang baik maupun produk turunan-turunan yang melimpah sehingga hasil dari perkebunan ini sendiri mampu menutup bahkan menjadi modal awal lagi untuk pengolahan kelapa sawit. Dari kegiatan panen dan pengangkutan, yang pertama adalah perencanaan panen. Perencanaan panen terdiri atas pembagian seksi dan juga pembagian pusingan panen. Seksi panen dibagi agar nantinya dalam manajemen kegiatan panen ini sendiri mampu dibagi dengan baik. Rotasi kegiatan panen dapat tersusun dengan rapi. Selanjutnya adalah persiapan panen. Persiapan panen mulai dari perhitungan AKP hingga penyiapan tenaga kerja hingga penyiapan alat. Nah, ini untuk persiapan panen. Kemudian waktu pelaksanaan panen merupakan kegiatan di mana pekerja nantinya akan memotong buah dari tanaman kelapa sawit ini sendiri. Pelaksanaan panen sendiri dibagi menjadi dua, yakni menggunakan dodos dan juga egrek. Dodos merupakan alat seperti tombak yang digunakan untuk memotong pelepah dan juga memotong buah dari kelapa sawit ini sendiri. Sedangkan egrek, alat seperti celurit yang dipasang untuk mengegrek atau menarik, fungsinya menarik dari pelepah dan juga buah. Selanjutnya yang terakhir adalah pengangkutan. Pengangkutan merupakan sebuah kegiatan yang yakni memindahkan dari buah dari lapangan menuju ke mill atau pabrik, nantinya akan diolah dan diproses menjadi produk turunannya sehingga dapat dijual kemudian menghasilkan uang. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita identifikasi nih teman-teman sekalian, kita bisa tahu sebenarnya tujuan kegiatan kelapa sawit tidak hanya menanam kelapa sawit selesai kemudian dipanen, tidak, tapi masih banyak kegiatan-kegiatan sub-sub kegiatannya yang dimana ini perlu diperhatikan. Untuk itu seluruh pekerjaan perlu diidentifikasi dengan baik sehingga nantinya dalam manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia juga akan berjalan dengan lancar dan seluruh kegiatan teknis bisa dijalankan dengan baik sehingga diharapkan adalah produksi yang dihasilkan juga maksimal. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini adalah pekerjaan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap pekerjaan dibedakan menjadi pekerjaan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Industri kelapa sawit sendiri merupakan bidang pekerjaan yang tergolong menghasilkan barang.
Dalam prosesnya terdapat jenis-jenis pekerjaan yang telah disusun sesuai dengan standar prosedur yang ada. Nantinya ketika identifikasi jenis-jenis pekerjaan ini sudah bisa diterapkan dengan baik, maka dalam mengelola anggaran, mengelola SDM manusia, dan juga mengelola semua kegiatan bisa terencana dengan baik. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.